Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang ke-6. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita memulai masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vita Agustina dengan nomor NIM 21104090019 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi tahap sintesis protein. Apakah dari teman-teman sudah ada yang tahu tahap-tahap sintesis protein sendiri? Kalau belum tahu, simak sampai selesai ya videonya. Nah, dari teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu protein? Kalau belum tahu, ada sedikit penjelasan dari protein. Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Struktur DNA. DNA adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan pirimidin. Basa purin yaitu adenin atau A dan guanin atau G, sedangkan basa pirimidin yaitu sitosin atau C dan timin atau T. Urutan 3 macam basa nitrogen disebut codon. Misal GGA. Codon merupakan materi penyusun asam amino. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan urasil atau U. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap pertama sintesis protein ada transkripsi. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari nama transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Mengapa harus disalin? Karena DNA terletak di nukleus. Sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, membuat cetakannya dan menyeluruh pergi ke ribosom. DNA terletak di nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom, terletak nukleus dan ribosom berjauhan. Maka, dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Tahapan proses transkripsi. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari proses transkripsi. Nah,
teman-teman, kita sudah sampai di proses sintesis protein yang terakhir, yaitu translasi. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA hingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, di samping kiri ini ada video dari proses translasi. Tahapan proses translasi. Tahapan pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah UAG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang membawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membawa asam amino yang disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Secara singkat, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Kebutuhan protein dalam tubuh kita dipengaruhi oleh kualitas protein yang ada dalam makanan. Untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, kalian dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Mungkin selama ini kalian sudah makan banyak, tapi belum tentu yang makanan kalian konsumsi itu mengandung protein yang digunakan untuk sintesis protein. Jadi, jika kalian mudah lesu, gelisah, dan moody, bisa jadi sintesis protein dalam tubuh kalian terganggu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.